Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang termodinamika. Untuk hari ini kita akan membahas hukum pertama termodinamika. Sebelum kita membahas lebih lanjut hukum pertama termodinamika, terlebih dahulu kita pelajarin tentang energi dalam gas. Energi dalam suatu gas didefinisikan sebagai jumlah energi kinetik seluruh molekul gas yang terdapat dalam wadah tertutup. Jika ada sejumlah N molekul gas dalam wadah, maka energi dalam gas U merupakan hasil kali N dengan energi kinetik tiap molekul. Kita lihat persamaannya. U energi dalam gas sama dengan jumlah partikel gas dalam ruang tertutup dikalikan dengan EK. Kita tahu pada saat belajar teori kinetik gas, besar EK adalah 3/2 kT. Sehingga untuk monoatomik atau monoatomik U-nya sama dengan 3/2 NKT, dan untuk diatomik U-nya sama dengan 5/2 NKT. Inilah tentang energi dalam suatu gas. Nah, berikutnya mari kita dalami tentang hukum pertama termodinamika. Jika suatu sistem gas memperoleh energi sebesar Q dalam bentuk kalor dan pada saat yang sama energi tersebut digunakan untuk melakukan usaha dan mengubah energi dalamnya. Jadi sekalian, jika dalam satu sistem di mana sistem tersebut terdapat sejumlah gas, maka kalau pada sistem tersebut diberikan kalor, maka kalor itu akan digunakan untuk dua hal. Yang pertama, mengubah energi dalam partikel gas tersebut, dan yang kedua untuk melakukan sebuah usaha. Sehingga persamaan pertama termodinamika sama dengan Q sama dengan perubahan energi dalam plus minus kerjanya. Q sama dengan delta U plus minus W. Kalau kita lihat, hukum pertama termodinamika merupakan prinsip kekekalan energi yang diaplikasikan pada kalor, usaha, dan energi dalam. Nah, kita lihat perjanjian tandanya. Nah, sekalian, coba kita fokus kepada gambar sebuah teko yang diberikan kalor berbentuk api di sini ya, pada kompor. Kita lihat teko yang berisi air ini merupakan sistem yang diberikan kalor dalam bentuk api. Akhirnya karena diberikan kalor, pertama sistem mengubah energi dalamnya, kemudian setelah energi dalamnya terus meningkat, akibatnya dia melakukan suatu usaha atau kerja, yaitu keluar uap air. Dan uap air ini menimbulkan suatu bunyi pada teko tersebut yang mengindikasikan bunyi tersebut sebagai bahwa air sudah mendidih. Kemudian kita lihat gambar berikut. Sistem, kalau kita identikan dengan gambar di atas, sistemnya merupakan air dalam teko. Kemudian Q-nya berarti kompornya yang memberikan pemanasan pada tekonya. Berarti kompornya merupakan lingkungan memberikan kalor kepada sistem, maka Q-nya menjadi positif. Q-nya positif berarti
lingkungan memberi kalor kepada sistem. Kemudian kalau sebaliknya, sistem yang memberikan kalor kepada lingkungan, maka Q negatif. Dan kalau kerja lingkungan yang bekerja pada sistem, W-nya negatif. Dan sebaliknya, kalau sistem yang bekerja pada lingkungan, W-nya positif. Kalau kita lihat contoh di atas gambar, yaitu teko bekerja terhadap lingkungan, mengeluarkan bunyi, maka W-nya juga menjadi positif. Q-nya positif, kemudian kerjanya menjadi positif. Nah, setelah kita tahu tanda perjanjian tandanya, maka kita bisa memasukkan tanda-tanda tersebut pada persamaan hukum pertama termodinamika. Kita lihat contoh-contohnya. Contoh yang pertama, suatu sistem mengalami proses adiabatik. Pada sistem dilakukan usaha 100 Joule. Jika perubahan energi dalam sistem adalah delta U dan kalor yang diserap sistem adalah Q, maka kita lihat pada proses adiabatik Q-nya sama dengan 0. Tidak ada kalor yang diserap dan tidak ada kalor yang lepas. Berarti Q-nya sama dengan 0. Kemudian pada sistem dilakukan usaha, berarti lingkungan bekerja pada sistem, maka W-nya negatif. Jadi min 100 Joule. Jika perubahan energi dalam sistem adalah delta U dan kalor yang diserap sistem adalah Q, maka kita lihat persamaan hukum pertama termodinamik, Q sama dengan delta U plus minus W. Karena proses adiabatik, Q-nya sama dengan 0, delta U-nya yang dicari, W-nya negatif 100 Joule. Jadi dengan demikian delta U sama dengan 100 Joule. Delta U sama dengan 100 Joule. Jadi isinya yang C. Ya. Berikutnya kita lihat contoh yang kedua. Kalor sebanyak 300 Joule ditambahkan pada sistem dan sistem melakukan usaha 2500 Joule. Pada lingkungan perubahan energi dalam sistem adalah, berarti kita lihat di sini kalor diberikan kepada sistem, berarti Q-nya positif 3000 Joule. Sistem melakukan usaha, W-nya positif juga karena sistem melakukan usaha 2500 Joule. Yang ditanya berapa perubahan energi dalamnya. Kita lihat persamaan hukum pertama termodinamika. Q sama dengan delta U plus minus W. Kita masukkan angkanya. Q-nya positif 3000 Joule. Delta U yang dicari, kerjanya positif karena sistem bekerja pada lingkungan 2500. Maka delta U-nya sama dengan 3000 dikurang 2500 sama dengan 500 Joule. Jadi delta U-nya sebesar 500 Joule. Berikutnya contoh soal ketiga.
kalor sebanyak 2000 Joule ditambahkan pada sistem dan lingkungan melakukan usaha 2500 Joule pada sistem. Perubahan energi dalam sistem adalah kalor sebanyak 2000 Joule ditambahkan pada sistem, berarti lingkungan memberi kalor kepada sistem, maka Q-nya negatif 2000 Joule pada dan lingkungan melakukan usaha. Lingkungan melakukan usaha berarti kerjanya juga negatif. Yang ditanyakan perubahan energi dalam sistem, yang ditanya delta U-nya. Kita tulis dulu persamaan pertama. Hukum pertama termodinamika. Q sama dengan delta U plus minus W. Q-nya negatif 2000 Joule, delta U yang dicari, dan W-nya negatif 2500 Joule. Maka delta U sama dengan min 2000 ditambah 2500, sehingga delta U-nya menjadi 500 Joule. Demikianlah untuk sekalian pembahasan kita tentang hukum pertama termodinamika. Semoga pembahasan ini mudah dimengerti. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.